Hai guys, nasi merupakan makanan pokok masyarakat kita guys. Mau lauknya ayam, tempe, tahu, sayur asam maupun pecel, kalau nggak ada nasi mah nggak afdol, iya kan guys? Hehe. Di negara kita mie aja masih dicampur sama nasi. Siapa yang masih kayak gini ya yo? Nah lain sama bule-bule di luar sana, makan gak pakai nasi. Kalau Mimin sih gak banget, setuju gak? Oke guys, nasi terbuat dari beras. Emang iya, gak ada nasi terbuat dari daging, iya kan? Hehe. Nah, bisa dibayangkan kan guys kalau gak ada beras? Bisa-bisa kita kembali lagi ke zaman nenek moyang kita. Jangan sampai ya guys. Makanya kita harus bangga sama petani kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa makan enak guys. Nah, berhubung lagi ngomongin beras, gimana kalau kita cari tahu negara-negara penghasil beras terbesar di dunia? Langsung aja yuk guys. Eits, nanti dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Nah, di urutan pertama, negara penghasil beras terbesar di dunia adalah Cina, guys. Cina terkenal sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk sangat banyak dan termasuk ke dalam negara terbesar di dunia. Tapi di balik semua itu, ternyata Cina menjadi negara penghasil beras nomor 1 di dunia, guys. Pada tahun 2020 saja, produksinya mencapai 212,13 juta ton. Hasil berasnya yang melimpah sebanding dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Meskipun begitu, banyak pasokan padi yang tersisa, sehingga dijadikan komoditi ekspor guys. Kurang lebih beras yang diekspor oleh negara ini bisa mencapai 400.000 ton. Wah, banyak banget ya guys. Inilah mengapa perekonomian di Cina bisa berjalan dengan lancar dan meraup banyak keuntungan guys. Produksi padi Cina yang sangat besar ini tentu saja disebabkan oleh budaya pertaniannya yang sangat kuat. Meskipun sekarang Cina sedang melakukan industrialisasi massal, sektor pertaniannya tidak dilupakan oleh pemerintah. Iklim di Cina juga mendukung pertanian guys, karena suhunya relatif hangat dengan curah hujan yang memadai. Tanah di Cina juga sangat subur. Hal ini terjadi karena ada endapan tanah lus yang terbawa oleh angin. Selain itu, Cina juga memiliki luas wilayah yang sangat luas, sehingga luas sawah-sawahnya juga besar guys. Hal ini turut berkontribusi meningkatkan produksi pertanian di Cina, guys. Di urutan kedua ada India, guys. Negara penghasil beras terbesar kedua di dunia adalah India, guys. Negara yang terletak di Asia Selatan ini memang memiliki sektor pertanian yang sangat komprehensif. Selain karena budaya pertaniannya yang masih kuat, India juga memiliki banyak sekali penduduk, guys. Sehingga pertanian memang dibutuhkan untuk menyediakan makanan bagi para penduduknya. Para petani di negara ini memanen sekitar 172 juta ton pada setiap tahunnya. Sejauh ini produksi padi India senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Artinya langkah-langkah peningkatan produksi padi negara ini sudah relatif berhasil guys. Sama seperti Indonesia, negara ini juga mengalami tantangan untuk menyediakan beras bagi penduduknya. Terlebih lagi, hampir semua penduduk di India mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Hebatnya, India mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan tetap mengekspor beras ke pasar dunia, guys. Hampir 11 juta ton dari hasil panen beras dijadikan komoditi ekspor ke negara lain setiap tahunnya, guys. Di urutan ketiga ada negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia adalah penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Produksi benih sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan hampir 60% produksi berasal dari Sumatera saja guys. Hasil panen padi di Indonesia mencapai 84 juta ton setiap tahunnya guys. Iklim tropis di negara ini mendukung pertumbuhan padi agar tumbuh subur dan mempermudah pengairan. Karena tidak harus membangun irigasi yang ekstensif guys. Perbedaannya dengan negara lain,
Indonesia tidak mengekspor berasnya dalam jumlah banyak ke pasar internasional, guys. Sebagian besar hasil panen padi dikonsumsi sendiri, karena kebutuhan dalam negeri sangatlah tinggi. Bahkan Indonesia kerap mengimpor beras dari negara tetangga, seperti Thailand atau Vietnam, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Sayang banget ya guys, padahal wilayah kita lumayan luas. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk kita yang sangat tinggi. Hampir semua masyarakat di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, terkadang permintaan beras lebih tinggi dari produksi petani-petani kita, guys. Lanjut ya guys, di urutan keempat ada Bangladesh. Bangladesh terus menggenjot pertumbuhan produksi beras karena tingginya konsumsi beras di tahun-tahun mendatang. Bangladesh menghasilkan hampir 52,4 juta ton beras dalam setahunnya, guys. Iklim yang dimiliki oleh Bangladesh sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis yang relatif basah. Selain itu, Bangladesh juga memiliki iklim muson, guys, yang membuat curah hujan di negara ini sangat tinggi selama beberapa bulan. Oleh karena itu, iklim yang dimiliki Bangladesh sangat cocok untuk pertanian padi. Walaupun masih termasuk negara berkembang, Bangladesh mampu bersaing dengan negara lainnya, terutama dalam produksi pangan dan ketahanan pangan nasional. Dan yang terakhir ada Vietnam, guys. Vietnam kini menjadi salah satu produsen beras terbesar di dunia. Jauh sebelumnya, Vietnam sempat belajar dari Indonesia. Bahkan pernah meminjam beras pada era Orde Baru. Vietnam di tahun 1989 sampai 1990 meminjam beras sebanyak 100.000 ton kepada Indonesia, guys. Namun siapa sangka, beras mereka saat ini bisa surplus 5-6 juta ton per tahunnya. Wah, hebat banget ya Vietnam. Salah satu kunci mereka adalah mengikuti sistem pertanian di Indonesia, guys. Pertanian yang ditiru Vietnam dari Indonesia adalah sistem atau program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian. Dari ketiga cara itu, Vietnam lebih memfokuskan untuk terus mencetak sawah baru di negaranya. Cara tersebut dinilainya telah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa lalu. Berkat penggunaan varietas padi baru, hasil tinggi dan perbaikan dalam teknologi pertanian dan infrastruktur, hasil padi Vietnam meningkat secara signifikan. Nah, itu dia guys, 5 negara penghasil beras terbesar di dunia. Jangan takut ya guys kalau kehabisan beras. Hehe. Selain negara-negara tadi, masih banyak negara lainnya yang berlomba-lomba agar dapat meningkatkan hasil panennya. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.